Perdana Musik merupakan grup musik dangdut dan salah satu usaha di bidang pelayanan masyarakat. Baik buruknya kinerja suatu usaha berdasarkan pada pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada pelanggannya, sehingga mampu berkompetisi dengan grup musik yang lain. Karena sedemikian pentingnya peranan informasi di dalam suatu tempat usaha. Pengolahan informasi yang cepat dan akurat juga sangat berpengaruh pada kinerja tempat usaha tersebut. Saat ini, banyak tempat usaha yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan nilai jual baik di mata konsumen maupun kompetitor. Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis, pada khususnya telah memacu banyak tempat usaha untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua yaitu target dan sasaran. 1. Aplikasi ini sebagai wadah informasi pemesanan untuk mempermudah konsumen dalam pemesanan atau booking musik dangdut. Kedua, aplikasi ini digunakan untuk konsumen yang ingin mengetahui tentang perdana musik dan untuk pemesanan musik dangdut. 3. Pengembangan aplikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu aplikasi user dan administrator. Keempat, aplikasi yang ditunjukkan untuk user mencakup fitur-fitur sebagai berikut. Pertama, pemesanan musik dangdut. Kedua, informasi tanggal dan waktu pemesanan. Ketiga, informasi profil perdana musik. Yang keempat, call center. Materi selanjutnya yaitu ada pedoman pengembangan. Di pedoman pengembangan itu di era serba teknologi ini banyak infrastruktur yang bertransformasi dari manual menjadi online atau daring. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem informasi untuk memperluas informasi tentang perdana musik. Ada beberapa permasalahan atau problem terkait penyebaran informasi. Di antaranya yang pertama ada informasi mendetail hanya diketahui oleh sebagian orang atau wilayah yang pernah menjadi konsumen. Yang kedua ada minimnya informasi mendetail terhadap grup perdana musik yang menggunakan teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan produk yang ditawarkan. Ada beberapa keunggulan aplikasi yang ditawarkan, di antaranya yang pertama ada akses aplikasi dapat di mana saja dan kapan saja sehingga memudahkan dalam pemesanan dan melihat informasi terkait dengan perdana musik. Yang kedua ada meminimalisir resiko bentrok atau tabrakan tanggal yang dipesan oleh konsumen. Yang ketiga ada memiliki notifikasi pengingat jadwal sehingga user ataupun admin dapat mengetahui ketika ada jadwal yang sudah dipesan. Di sini saya akan membahas tentang diagram konteks dan DFD, di mana pada diagram konteks ini terdapat dua entitas, yaitu konsumen dan admin, di mana konsumen bisa menginput data pemesanan kepada proses sistem, dan sistem memberikan informasi pemesanan, informasi profil, dan informasi jadwal kepada konsumen. Kemudian, sistem dapat memberikan informasi pemesanan konsumen dan informasi jadwal kepada admin. Selanjutnya yaitu DFD level, di mana DFD level ini memiliki sama dua entitas, yaitu konsumen dan admin. Kemudian memiliki 4 proses. Yang pertama itu login, kemudian view jadwal, pemesanan dangdut, dan yang terakhir adalah manajemen pemesanan. Di mana yang pertama login hanya dapat dilakukan oleh admin. Admin menginput data username dan password. Kemudian proses login mengambil data login dari database admin. Dan di sini juga memiliki dua database, yaitu database admin dan database pemesanan. Kemudian
Proses login memberikan verifikasi akun kepada admin, di mana apakah benar sesuai dengan username dan password yang ada pada database. Setelah itu, view jadwal. View jadwal ini dapat diakses oleh konsumen, di mana konsumen dapat menginputkan data pencarian jadwal pada view jadwal. Kemudian, view jadwal memberikan informasi jadwal kepada konsumen. Setelah itu, pemesanan dangdut, di mana konsumen dapat menginputkan data-data pemesanan dangdut kepada sistem. Kemudian, sistem menginput data itu kepada database atau menyimpan kepada database pemesanan. Yang terakhir adalah manajemen pemesanan, di mana manajemen pemesanan ini hanya dapat diakses oleh admin. Manajemen pemesanan ini akan terhubung kepada proses view jadwal dan database pemesanan. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan sumber daya, di mana kebutuhan sumber daya ini terdapat perangkat keras atau infrastruktur, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan jadwal kegiatan. Untuk perangkat keras atau infrastruktur, untuk pembuatan aplikasi ini atau sistem ini menggunakan spesifikasi sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 5 3500U. Kemudian memori 8 GB DDR4. Untuk storage 512 GB SSD. Dan GPU AMD Radeon 8 Vega 8. Untuk penggunaan aplikasi ini minimal sistem operasi yang digunakan yaitu Android 4.4 atau KitKat. Dan memori RAM 1 GB RAM. Dan untuk storage minimal 500 MB free space atau space kosong. Kemudian untuk perangkat lunak, aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dalam Android Studio. Dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk terciptanya sistem ini yaitu penganalisis atau analis, kemudian programmer, desainer, dan narasumber. Kemudian untuk metode pengembangan sistem, di sini kita menggunakan metode waterfall atau air terjun, di mana setiap tahapannya harus berurutan dari mulai analisis, desain, implementation, integration dan testing, dan terakhir operation dan maintenance. Untuk analisis, di sini kita menganalisis sistem apa yang akan dibuat atau dibutuhkan oleh si konsumen atau narasumber. Kemudian pada proses desain, pada tahapan ini adalah tahapan untuk merancang desain sistem seperti apa yang akan dibuat. Contohnya seperti DFD, ERD, dan yang lainnya. Kemudian tahapan yang ketiga atau selanjutnya itu implementation, di mana di sini adalah pembuatan si aplikasi tersebut atau coding. Yang keempat adalah integration dan testing. Integration ini menyatukan seluruh modul-modul yang telah atau coding-coding yang telah dibuat, kemudian mentesting atau mengetes aplikasi yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah operation dan maintenance, di mana di sini merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall, yaitu dilakukan pemeliharaan.